Baik, halo teman-teman. Sekarang kita akan coba running lagi modelnya di Mic Zero, tapi kita akan membuat file inputnya dari awal. Kan kalau di video sebelumnya itu kita pakai file example dari Mic, sekarang kita membuat file input sendiri ya. Nah, untuk penjelasan project yang akan kita lakukan sekarang, jadi kita akan mensimulasikan di UI-nya masih sama di sini, pantai Kedung Kelor, baseline dan sebagainya masih sama seperti video sebelumnya. Dan untuk penjelasan tambahannya, waktu simulasi yang akan kita lakukan itu 1 Januari 2021 hingga 1 Januari 2022. Dan kita akan melakukan 5 simulasi. Pertama, groin, kedua offshore breakwater, ketiga jetty, keempat reversement, dan kelima studi kasus. Nah, karena kita akan membuat file input sendiri, ada 3 file yang dibutuhkan. Itu pertama file garis pantainya, panjang baseline-nya 500 meter, sama, dan stepnya 1 meter. Lalu crosser profile, untuk batimeter dan sebagainya. Yang ketiga wave climate, dan untuk time stepnya kita menggunakan 182 hari 12 jam dengan jumlah time step 3 ya. Nah, ini untuk datanya. Oke, tolong di note ini datanya tidak berdasarkan hitungan lapangan ya, ini data contoh, semuanya ini data contoh seperti itu. Nah, ini kita memiliki datanya dan sekarang kita tinggal input ke Mic Zero ya. Oke. Nah, untuk inputnya kita ke new file dulu dan kita pilih Mic Zero dan kita buat garis pantai dulu misalnya. Kita buat garis pantai dulu, kita pilih profile series, double klik. Nah, kita pilih initial coastline alignment ya, karena kita akan menginput data garis pantainya. Ini untuk map projectionnya disamain ya. Ini UTM-nya 49 yang udah modified. Kalau misalnya teman-teman baru lihat video ini, belum lihat bagaimana cara merubah UTM di Mic dengan benar gitu, bisa lihat video sebelumnya, ada di awal-awal cara kita membutuhkan UTM yang ada di Mic. Kita untuk file inputnya ini kita degree ya, kita input lagi originnya sini 6. Kita bikinin aja ya, jaga-jaga gitu, origin min 6 ya. Kita balik lagi sini, baru dari sini min 685 68551 19 magnitude-nya 109 34 39 11 9 11 itu udah. Untuk north to y orientation-nya kita 0 karena kita menghadap ke utara. Nah, ini istingnya kita copy lagi aja ya, jaga-jaga gitu. Istingnya northingnya juga grid rotation-nya juga ya. Ini jaga-jaga aja, kita copy kalau butuh. Oke, validation statusnya udah oke. Nah, ini misalnya kita garis pantai axis type-nya kita pakai equidistant collider axis. Nah, start time-nya kita itu 1 Januari 2021 ya. Nah, 2021 mulainya jam 00 time step-nya second. Selanjutnya time step-nya kita dalam second ya. Jadi kita time step-nya itu 182 hari 12 jam ya. Nah, kita konversi dulu ke detik ke second, dan itu ternyata jadi 15 juta
juta. Iya, 1.576.800 second. Backpack orientationnya kita di cemen aja, tidak di nolin ya, di notnya. Nah untuk number of grid pointsnya kita kan ada di sini nggak ya? Oh nggak ada. Jadi video sebelumnya kita itu kesininya 500, panjang baseline-nya 500, grid step-nya itu 1 meter, berarti grid point-nya ada 501 ya teman-teman. Itu number of grid points-nya 501 dan grid step-nya 1 meter. Nah ini ada beberapa ada parameternya lah ya. Nah ini bisa dirubah, misalnya kalau mau dirubah klik yang panah bawah. Nah di sini ada banyak ya. Nah kita pakai yang defaultnya aja, beach position dan head dan seterusnya. Nah setelah semuanya sudah diperiksa, kita klik OK. Nah di sini sudah ada untuk beach positionnya. Nah ini kita langsung copy aja semuanya. Kita copy, kita paste ke sini. Nah, oh ya, pastikan di sini ada berapa gridnya, 501 ya. Oh ada 500. Kenapa 500? Soalnya di sini 0 ya. Awalnya 0 bukan 1. Jadi jumlahnya tetap 501. Dan di data kita juga ada 501 ya. Kenapa 500? Karena sama, awalnya 0 gitu ya. Gitu. Nah itu kita udah input beach position. Kalau misalnya ini nggak ke display, ini ketik ulang aja yang pertama, 2, enter. Nah ini udah ada ya grafik position kita. Nah ini beach position udah beres. Lalu ke yang selanjutnya itu klik edit, ada items, lalu dan position. Nah dan position itu maksudnya apa? Jadi jarak dari dunia ya ke baseline. Jadi yang biru ini, yang garis biru ya. Nah ini yang kuning itu dan kita, misalnya ini contoh. Nah yang biru itu jaraknya ke baseline berapa. Nah di sini kita sudah memiliki juga datanya. Kita tinggal paste aja di sini. Kalau misalnya nggak ada yang 1, 2, 3, nah itu udah ada ya datanya. Selanjutnya height of dune-nya berapa, ini dalam meter ya, bisa dilihat height of dune dalam meter, jadi tingginya berapa gitu. Ini kita copy lagi, kita paste, jadi terus aja seperti ini prosesnya hingga file input yang terakhir ya. Nah ini profile number, kita masukin lagi. Nah profile number itu di cursor profile kan nanti kita masukin ini cursor profile ya. Nah kita akan menggunakan satu cursor profile, jadi diasumsikan semua profilnya di sini itu sama ya. Nah karena sama berarti kita hanya memiliki satu input cursor profile, dan input tersebut kita kasih kode 1 ya. Gitu. Nah kalau misalnya ingin penjelasan lebih lanjut tentang apa itu cursor profile dan sebagainya, profile numbernya 1 itu. Nah kalau misalnya ingin mengetahui hal-hal yang lebih detailnya itu ada di buku manualnya di yang define itu. Nah kita input lagi selanjutnya observe depth contour-nya berapa, sudah kontur, kita masukin lagi. Dan sini contohnya itu 0. Nah udah, kita next ke items active depth-nya itu 5 meter. Kita copy, kita paste sini 5. Nah udah, kita save, klik save. Misalnya ini garis pantai, location-nya kita
kita rubah dulu ya location-nya di project. Ini kita buat file baru ya. Nah di sini ya kita di input, kita copy directory filenya, itu kita paste di sini. Kalau saya mau lewat ini juga nge-save-nya bisa, dan ini di mana aja, di mana display gitu ya. Itu ininya di FS1 kita oke. Nah kita udah punya satu file input garis pantai ya, udah ada. Nah sekarang kita membuat file input yang kedua, itu untuk profilnya, crosser profile. Itu cara buatnya, kita ke new file ya, buat new file mic 0, masih di profile series. Nah sekarang kita pilih crosser profile. Oke, double klik di sana. Nah di sini kita masukin lagi latitude-nya dalam degree ya itu. Tapi kita bisa di paste di sini kah? Oh nggak bisa ternyata. Unitnya itu 109 berapa tadi? 34, 39, 11 34, 39, 11. Latitude-nya min 6,865 19. Oke, itu udah. Ininya masih tetap semuanya ya. Ingat UTM-nya harus yang udah dibetulkan. Klik OK. Ini misalnya cursor profile. Nah ini kita samain juga equidistant color axis. Start time-nya harus sama. Kita di Januari 2021 ya. Iya betul. Iya benar. Oh itu masih Desember. Januari 2021 jamnya 00. Time step-nya yang udah bentuk second. Number of grid points-nya ingat samain 501 dan grid step-nya 1 ya. Nah untuk item information-nya kita gunakan yang default aja dari sini, jadi kita nggak ngerubah lagi ya. Itu kita klik OK. Nah kita input lagi pertama batimetry-nya, cursor profile batimetry-nya kita copy, kita paste di sini. Nah ini kan buat ngebenerin ini visualisasinya gitu. Makanya tadi kita ketik awal aja yang file input yang paling awal, enter. Nah udah ada ya, udah kelihatan gitu sebaran datanya dari grid 0 sampai grid 500. Lalu kita input yang kedua, roughness-nya ini berhubungan dengan sedimen, roughness-nya dalam meter. Lagi kita paste ke sini. Ini udah ya. Terus yang mau diituin lagi boleh. Itu mean grain diameternya dalam milimeter. Ini juga berhubungan dengan sedimen. Kita menggunakan 0,1 milimeter. Udah. Selanjutnya edit lagi items, fall velocity. Nah ini kita menggunakan 0,098 meter per second. Kita paste di sini. Terakhir geometrical spreading-nya. Kalau misalnya penjelasan geometrical spreading itu apa gitu, yang sebagainya ada juga di modul. Pokoknya semua yang ada di mic 0 gitu pasti ada di modulnya gitu. Nah udah ada ya. Nah kita udah semuanya input, kita langsung save. Ini misalnya cursor profile, location-nya kita samain aja sama tadi, kita copy paste. Oke, nah ini kita udah input yang kedua.
Cursor profilnya terakhir, input yang terakhir itu wave climate-nya. Nah, buatnya kita sama new file, make 0, dan sekarang kita time series-nya ya, karena datanya berupa time series gitu. Kita oke. Nah, pilih yang template selalu wave climate ya. Oke, double klik wave climate. Nah, kita kasih nama, namanya wave climate aja ya, nggak apa-apa. Nah, ini start time-nya samain sama kayak tadi ya, berarti bulan 1, tanggal 1 bulan 1 2021, jamnya 00.00 ya. Nah, ini time step-nya ini tuh dalam berapa hari dan berapa jam ya, jadi bukan di second. Kita 182 hari 12 jam, berarti ininya 182 hari, ininya 12 jam gitu. Number of time step-nya 3 biar kita bisa cover 1 tahun ya. Kalau misalnya ini cara nentuin number of time step-nya boleh try and error aja sih gitu. Tapi di manualnya juga ada ngejelasin. Nah, ini untuk item information-nya kita masih tetap sama, nggak dirubah gitu. Kita klik OK. Nah, ini kita udah ada 3 time step. Bisa dilihat mulainya itu 1 Januari 2021, selesainya 1 Januari 2022. Kalau misalnya tadi kita time stepnya cuma 2, berarti cuman bakal sampai 2 Juli 2021 ya. Nah, di sini ada banyak, ada durationnya. Maksud durationnya itu persen year-nya. Si time step ini itu berapa persen dalam setahun gitu. Nah, ini totalnya kalau misalnya kita visualisasi cuman setahun, ini kita totalnya 100% ya di sininya gitu. Semua jadi 1, 2, 3 itu kalau dijumlahkan 100% ya. Kita input aja ya biar kelihatan gitu, penjelasannya kayak gimana. Nah, ini kita dari ini harusnya. Nah, input semuanya ya. Ini datanya udah disamain, maksudnya itemnya udah disamain dengan yang ininya gitu. Tapi ya, nah itu udah ya. Misalnya kita 33,3. Nah, jadi kalau dilihat durationnya itu ini kalau dijumlahkan jadi 100% karena kita cuma setahun gitu ya. Kalau misalnya mau visualisasi 2 tahun dan wave climate-nya sama, ini jumlahnya bisa jadi 200% gitu kan. Nah, itu untuk penjelasan duration-nya. Untuk wave height-nya itu tinggi gelombangnya berapa. Jadi ini diasumsikan ya, dalam time step segini itu ini tinggi gelombangnya. Terus min wave direction-nya berapa degree, ada yang 60 degree, ada yang 60 degree. Profile number-nya, nah yang tadi ya, yang tadi cursor profile ini itu kita akan kasih kode 1 ya. Jadi di sini juga profile number-nya 1 ya. Terus di yang tadi garis pantai juga ada yang profile number-nya juga 1 kan. Nah, 1. Nah, kalau beda profile number-nya nanti error gitu. Terus wave period-nya, gelombangnya memiliki periode 6 second. Reference depth height-nya itu referensi kedalaman yang kita gunakan itu berapa. Terus angle-nya 10 meter. Ini 10 meter juga ya. Ini 10 meter. Min water level-nya di sini 0. Ya, min water level lah sama gitu. Spectral description-nya 2, acidic factor-nya hubungan dengan sedimen gitu 0,5. Terus current speed-nya 1 meter per second. Reference number for current itu 0. Wind speed-nya kita 5 meter per second. Wind direction ya itu arah angin berhembusnya dari 60, ada yang 60 degree, ada yang 90 degree, dan wind friction coefficient-nya 0,01. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin lihat gitu kalau file example dari mic-nya itu berapa aja nilainya, boleh misalnya kita tinggal buka aja, kita open file, misalnya kita buka yang groin deh. Nah, groin itu ini
untuk time seriesnya, bisa dilihat kan. Nah, type-nya time series.document. Kalau ini kan dia profile edit. Kalau ini tuh dia nggak muncul ya. Itulah, jadi punya ini ya yang time series document. Coba kita open. Nah, ini ya ada nilai-nilainya. Dia 50%, wifi-nya segini. Direction ini bisa jadiin referensi gitu. Ya, kalau misalnya ingin penjelasan lebih lanjutnya ada di buku manualnya, semuanya ada di buku manualnya. Kembali lagi, nah kita kembali lagi ke tadi time series. Nah ini kita udah beres dan kita tinggal save ya. Kita save di sini misalnya time series atau wave climate aja ya. Wave climate inputnya directory penyimpanan filenya kita samain. Oke, nah kita sudah memiliki 3 input. Garis pantai sudah, profil sudah, cuaca sudah, dan kita langsung ke simulasinya. Simulasinya kayak gimana? Masih sama ya. Kita new file. Nah ini kan manager buat input ya. Nah kita langsung ke lead pack-nya. Kita lead pack.lead itu. Klik OK. Nah di sini kita tentuin lagi longitude-nya berapa, latitude-nya berapa. Longitude 19 339 11 6865 119 ya. Isting-nortingnya udah, kita next. Ini sama kayak video sebelumnya, lower left corner sama right corner itu apa. Jadi ini lower left corner sama upper right cornernya ya, dari domainnya gitulah, dari domain kita gitu. Ini udah isting norting ya. Oke, oh ini kita belum di define ternyata. Lower left cornernya kita define dulu. Dia kita ke converter dulu, kita paste longitude-nya berapa di sini, kita convert. Nah ini udah ada isting nortingnya ya. Kita di sini dulu aja biar jaga-jaga gitu kalau misalnya nanti harus input lagi. Ini apa? Bottom left corner. Ya itu istilahnya, ini nortingnya. Nah oke, ke mic nortingnya paste di sini, istingnya. Nah oke, sekarang upper right cornernya berapa? Itu udah. Yang top right nih, properties, latitude-nya ada, kita convert dulu. Itu belum itu. Nah kita convert. Nah udah ada isting nortingnya, misalnya top right corner ya. Nah, ini sama kan UTM zone nya 49. Itu kita ke mic lagi itu buat nortingnya tadi. Nah buat istingnya itu ya. Oke, ini udah input semua. Next lagi baseline origin di mana? Propertiesnya, latitude-nya kita copy lagi, paste. Nah udah ada baseline originnya. Kita cek lagi aja, jaga-jaga. Ya, UTM norting. Ini kenapa kita dicatat? Soalnya nanti kita harus input lagi file ini. Ya, jaga-jaga gitu, nanti di FS file kita nggak bisa ngebaca error misalnya. Jadi kita nggak perlu convert lagi.
terus lagi. Nah, lengthnya yang tadi saya 500 meter, di X nya 1 ya, gitu bener. Nomor bullet points-nya ada 501. Kita finish. Nah, ini udah ada. Ini kita, nah karena kita akan menggunakan file info sendiri, nah kita nggak ke engine dulu, tapi kita ke utilities dulu. Kita ke link table terlebih dahulu ya. Tuh, nah kita create a new setup, klik next. Nah, di sini kita input dulu. Oh ya, link table ini tuh buat input nanti di engine ya. Nah, ini kita input yang tadi yang udah kita bikin, profile, cross section profile ya, coastline description-nya gitu, yang garis pantainya yang tadi itu di jauh ya ternyata. Coba kita di sini object input. Nah, ini garis pantai. Cursor profile harusnya oke. Nah, cursor profilenya udah dimasukin, klik next. Nah, ini buat minimum wave periodnya, minimum wave angle-nya kita samain aja sama ini. Jadi ada nggak minimum wave angle di sini? Wave, oh nggak ada ternyata. Buat wave angle ini ada 60-90. Ini 60, ini 90, ini 2. Reference depth-nya tadi reference depth apa tadi, angle ya? Reference depth ini 10 meter. Nah, minimum wave periodnya kita cuma ada 1 kan tadi. Nah, ini cuma 6, berarti minimum sama maksimumnya 6. Nomor 1 ya, karena cuma ada 1 period gitu. Nah, kita next, must be greater. Oke, berarti 9. Next. Nah, minimum wave height-nya tadi kita ada berapa? Wave height di mana ya? Oh, ini minimumnya 1, maksimumnya 2. 1, maksimumnya 2, number of wave height-nya 3. Kenapa? Karena ada 3 wave height-nya, ada 1 untuk 6 ada dan 2. Berarti ada 3. Wave height reference depth-nya, wave height reference depth ini 10 meter ya, 10 meter. Nah, ini kita ininya pakai Bates and Johnson ya, samain gitu. Ini kita nggak akan berubah. Coba kita next. Nah, water levelnya tadi itu kan 0 semuanya gitu, jadi kita nolin aja 00 dan water levelnya 1. Dan next. Nah, ini regional current-nya kita nggak pakai current ya di simulasinya, jadi kita wave doang. Nah, ini udah ada lah, mau dilihat klik aja kursi. Nah, ini udah ada profilnya semuanya. Nah, kita next. Nah, ini buat ininya kita di normal aja ya, kayak gini. Terus misalnya kita ganti itu aja, water temperature-nya misalnya jadi 20 degree Celsius misalnya. Nah, ini buat reply sebagainya kita disamain dulu aja, karena buat konstituen password-nya itu kita nggak ngambil datanya ya. Tapi kalau misalnya nanti kita di lapangan, ini semuanya harus di define berdasarkan data di lapangan kayak gimana. Nah, untuk additional parameters bisa di juga ada di sini ya. Itu nanti kita langsung next. Nah, ini output datanya. Oh, ini kita disamain aja ya. Output table breaker lainnya kita 10.1. Ini filenya, outputnya tadi di mana? Langsung kita save lagi di sana. Sorry, input. Nah, di sini ya.
tabel aja namanya. Itu kita next, execute dulu sebelum finish. Nah ini been change, iya, yes, lagi. Nah ini itu link table-nya. Sini ya udah link table gitu. Kita save. Nah ini dia akan execute. Kita ditunggu dulu aja karena ini akan agak makan waktu ya, berdasarkan jumlah tabelnya ada berapa gitu. Sini saya ada 100. Kalau misalnya tabelnya ada 1000 ya itu lebih lama juga. Nah ini statusnya udah oke, udah beres berarti. Run engine-nya oke, lalu finish. Nah udah, sekarang kita langsung masuk ke engines ya. Kita udah in table-nya tadi, kita langsung ke engines, split line. Nah kita create new setup. Nah ini kita masukkan coastline-nya, garis pantainya ya. Ini garis pantai, oke. Nah ininya height of active beach-nya kita tetap 3 lah. Jadi height of active beach itu berapa meter ketinggian pantai yang jadi objek buat abrasi atau erosinya ya. Nah ini kita langsung next. Nah ini masukkan crosser profile description-nya berapa. Nah ini yang tadi ya profilnya, kan cuma ada satu, berarti kita satu aja ya ini masukinnya. Itu udah klik udah. Nah ini maksimum active length-nya 500 meter ya, ini udah di define otomatis. Kita langsung next. Nah ini kita masukkan yang tadi climatic description-nya. Nah kita pakai 2 aja di grid 0 sama 500 ya, karena semuanya sama gitu. Nah ini wave climate-nya, yang positionnya itu di gridnya berapa gitu. Jadi yang nomor 1 posisinya di grid 0, yang nomor 2 posisinya di grid 500 ya, di ujung kiri dan ujung kanan. Kita next. Nah ini simulation date-nya dia udah otomatis ke define dari 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2022 ya. Nah ini kita update continuously saja. Kita langsung next. Nah ini table specification-nya, yang buka yang tadi, yang table transportnya yang mana? Nah yang ini ya, yang udah kita define di link table yang tadi. Nah, ini udah, ininya kita tetap 2 aja perhitungan tabelnya sama kayak tadi. Berarti table ini akan diterapkan di grid position 0 dan grid position 500. Kita next lagi. Nah ini yang pertama, misalnya kita mau growin ya, berarti kita growin letaknya di grid 200, letaknya di 250 meter. Nah ini growin tadi letak number of growinnya, karena kita cuma ada 1, berarti ininya grid in 1 posisinya 250 meter. Nah kan grid step saya itu 1 meter ya, dari 0 sampai 1 itu 1 meter, berarti 1 meter itu grid 1. Nah berarti ini 250 meter itu grid 250 ya. Nah untuk panjangnya tadi berapa? 200 dan overendeknya 190 ya. 190. Oke, kita oke. Ini udah, kita klik next. Nah ini ya sediment source-nya kita no sources juga ya, dapat sediment source. Nah ini untuk number of point calculation-nya kita mau di grid berapa aja. Misalnya saya ingin di grid 0, 100, 200, 300, 400 ya. Nanti kita tambahin aja, berarti 100, 200, 300 kurang 1. Nah berarti kalkulasi dilakukan di grid 0, di grid 100, di grid 200, di grid 300, dan grid 400 ya. Nah itu, nah ini kurang numbernya ditutup ya dulu. Nah kita langsung next. Itu nah output datanya, coastline time series-nya mau di mana gitu.
Ini ya udah misalnya digini aja lah, samain ya, nggak apa-apa, di input nggak apa-apa. Ini misalnya coastline growing gitu. Save title-nya, misalnya kita masukkan itu growing ya. Nah, output time intervalnya 24 jam, kita klik next. Biasa start with graphics, yes, has been changed. Ini decline-nya misalnya di sini kita growing lah. Coba kita di sini save. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada hasilnya ternyata jadi seperti ini. Ini garis pantai asalnya kayak gini, dan ini setelah dilakukan model jadi seperti ini ya. Jadi abrasi parah ini. Itu ini karena datanya kita data asumsian gitu, dalam artian lain itu data ngasal gitu ya. Tapi kalau data di lapangan yang kalau kayak gini ya bisa aja itu berapa tahun gitu ya, misalnya bisa. Nah, tapi pada intinya kita udah bisa cara masukin data, input data gitu, input data sendiri ke mic ya. Nah, udah kayak gini misalnya. Nah, enable simulation, klik OK. Nah, lalu finish. Nah, ini udah ada di sininya, kita langsung save. Misalnya growing direktorinya ke sini, misalnya kita di satu direktori aja lah. Nah, ini udah growing udah. Sekarang kita coba yang selanjutnya, yang breakwater. Oke, kita buat baru lagi, kita lead pack.lead. Nah, ini kita coba ya import from DFS file bisa atau enggak. Ini coastline growing. Nah, udah ada itu ya, jadi bisa import from DFS file, jadi kita nggak perlu nginput lagi gitu. Kita next, karena masih sama wilayah kajiannya ya berarti. Nah, paling ini sih yang bedanya, atau ini sama nggak, baseline-nya 92. Oh, ini beda, sorry. Berarti yang sama itu ininya aja ya, yang ininya beda ya ternyata. Lower left cornernya 0633 924 3376. Ininya beda ya, ini kita masukin aja. Nah, untung kan kita udah nyatu gitu, jadi kita nggak perlu bolak-balik ke converter lagi. Udah, kita next. Baseline originnya juga beda. Copy, paste di sini. Copy lagi. Nah, itu ya. Nah, lengthnya itu tadi 500, di X-nya 1 ya, nomor 1 udah. Finish. Nah, ini udah ada juga yang baru, kita langsung ke engine karena link table-nya tadi udah ya, udah di define, kita pakai satu link table aja. Nah, ini decline lagi. Nah, ini kita kan tadi udah define, jadi kita nggak perlu create new setup lagi, kita open save setup aja. Yang tadi growing decline ya, tapi nanti kita ada ngerubah di bangunan lepas pantainya ya. Nah, ini udah ada inputnya. Gue udah tulis line, kita next. Nah, ininya next aja karena pasti udah sama ya. Ini kita next lagi. Terus lagi. Nah, ininya kita rubah. Tadi kita growing, sekarang kita itu mau apa? Mau breakwater ya. Jaraknya 100 meter. Berarti ini hapus dulu, jadi 0. Oke, nah kita offshore breakwater. Nah, kita lihat
ketentuannya itu panjangnya 350 meter, titik paling kirinya 50 meter dari sumbu X gitu ya. Nah, maksudnya 50 meter dari sini nih. Begitu. Kita mic lagi. Nah, posisinya itu berarti 50 karena grid saya stepnya itu 1 meter. Tadi itu panjangnya 350 meter ya. Berarti ininya 400. Nah, distance-nya tadi itu berapa? 100 meter dari pantai. Berarti ini 100 dan ini kita samain juga 100 ya. Biar sebentar aja. Nah, ini kita including ada aja sedimen bypass-nya. Oke. Kita next juga, ini sama kalkulasinya lakukan di sini, kita next. Nah, ini outputnya kita rubah, misalnya kita masukin breakwater ya, kita save title-nya offshore breakwater. Nah, oke, kita next, kita sama start with graphics, save, kita lihat seperti apa perubahannya. Nah, ini udah ada hasilnya, ternyata jadi seperti ini. Ini coastline evolutionnya. Nah, yang garis awalnya itu yang hitam, yang garis asalnya, garis pantainya. Kita gedein ya. Nah, saya lakukan model, tadi jadi seperti ini garis pantainya ya. Kita dari kiri ini gelombangnya. Nah, itu ini breakwaternya gitu ya. Oke, ini bener gelombangnya dari kiri karena itu gimana ya. End of simulation. Oke. Nah, di sini ada lognya, successful completion. Kalau error nanti dia akan ada errornya apa gitu ya, jadi bisa dilihat. Nah, kalau error kita back benerin errornya, execute lagi, udah. Nah, itu kita finish. Nah, ini ada perubahannya ya gitu. Ini kita save, misalnya breakwater. Masukin ke sini. Oke, nah itu udah breakwater. Kita coba yang selanjutnya, jetty ya, 150 meter letaknya, panjangnya 300 dan apparent length-nya 290 ya. Oke, nah kita bikin file baru lagi ya, biar rapih ya. Backlit. Oke, nah ininya kita nggak perlu input, kita langsung import from the FS file. Kita pakai growing ya, karena masih sama inputnya gitu semuanya. Oke, sih dia apakah rubah? Oke, udah rubah. Next, cek lagi itunya sama atau enggak. 31706 924. Nah, upper right cornernya beda ya, kita di input lagi upper right corner. Lalu ini kita input lagi northingnya. Next, baseline originnya input lagi, panjangnya tadi 500, dx nya atau stepnya itu 1 ya. Kita finish. Nah, udah ada lagi. Nah, kita langsung ke engine lagi, decline ya. Nah, kita open a save setup aja karena input profile garis pantai dan sebagainya masih sama ya. Kita nanti rubah di bangunan lepas pantainya aja. Ini terserah mau pakai mana aja, soalnya sama kan. Ini udah, kita next lagi. Nah, ini kita rubah, drawingnya kita hapus. Oke, jetty-nya kita masukin
Nah tadi posisinya itu berapa, jadinya 150 meter, panjangnya 300 apa ini 290 kan, ini 150 meter, panjangnya 290. Oke, itu udah. Nah udah kita udah kita tinggal next lagi. Nah ini outputnya kita rubah, misalnya jadi jetty, kita save, ini juga ganti jadi jetty. Next lagi, nah kita execute start with graphics, yes. Ini namanya jadi, kita save. Nah kita lihat bagaimana dia perubahannya. Nah ini udah ada hasilnya, jadi seperti ini. Ada jetty-nya di sini, panjang 300 meter, bener ya. Ini guys, fotonya jadi maju 300 meter ya. Ini jauh banget ini. Gitu ya, still ini karena data tadi ya. Itu end of simulation. Oke. Nah udah. Kita tunggu ada tombol finish ada ya. Ini hasilnya. Nah kita save jetty. Masuk ke sini, input key. Udah, jetty udah. Nah kita coba revertment dua lagi ya. Panjangnya itu 300 meter, grid awalnya itu 100. Oke, kita kesini lagi ke mic 0 nya, new file, gitpack.lit. Nah ini kita import lagi biar langsung. Oke, yang growing. Nah, ini udah ya, udah ada. Kita next. Nah ini kita rubah karena dia nggak sama yang top right cornernya. Dan juga kita ganti juga. Kita next, base and origin. Kita ganti juga base and originnya kayak gimana. Buat y nya juga kita ganti. Nah, lengthnya 500, dx nya 1. Oke, finish. Nah udah, kita buka engine, define. Nah, kita open save setup aja ya, sama kayak tadi. Nah kita yang growing, misalnya kita buka, kita next lagi, kita rubah di bangunan. Nah ini bangunannya, coastal structure-nya, growing-nya kita hapus jadi 0. Lalu kita coba revetment-nya ada 1. Nah grid point pertamanya itu berapa? Grid awalnya 100, panjangnya 300. Berarti ini grid awalnya 100, karena panjangnya 300 berarti ini jadi 400. Nah ini distance itu dia berapa jarak revetment ini dari baseline-nya, dari garis pantainya ya. Kan biasanya dia nempel garis pantai gitu ya. Jadi misalnya kita distance-nya itu berapa, 10 meter lah, 10 ya. Itu maksimum retiknya 100 meter. Nah oke, kita next lagi, ini sama next. Nah ini outputnya kita rubah jadi revetment. Klik save, revetment, klik next. Coba start with graphics,
as always. Coba refinement, klik save. Nah, kita tungguin sampai beres. Nah, ini udah beres modelnya. Ini refinementnya ada, bisa dilihat. Ini garis pantainya berubah jadi, ini lucu banget, jadi kayak tebing kayak gitu ya. Nah, ini udah, kita end of simulation. Oke. Nah, ini kita finish. Nah, ini kita save ya. Save lagi, refinement ini kita oke. Nah, terakhir kita coba studi kasus ya. Ini studi kasusnya itu di sini. Studi kasus itu di sini. Waduh, nggak keren nih. Nah, ini sini kita itu kan kayak ada breakwaternya, ada jetnya, breakwaternya. Tapi kita coba sederhanakan gitu, jadi yang hijau ini yang paling atas dia breakwater, yang biru ini ada jetty-nya, yang kuning garis pantainya itu ya, yang tadi baseline-nya lah ya. Ini refinement yang ungu. Nah, ini ada yang ungu ya, bisa dilihat. Nah, ini ungu ya, ini ada refinement-nya. Terakhir itu ada groin yang merah. Nah, ini ya. Nah, ini kita coba di mic ya, berarti kita bikin file new lagi, effect.lit. Nah, ini import lagi lah biar cepet ya. Groin, open. Nah, udah, kita klik next. Ininya kita ganti yang upper right cornernya karena beda. Sorry. Nah, ini suka ketutup sendiri. Kita tungguin sampai muncul lagi. Upper right cornernya udah, cornernya udah, klik next. Baseline originnya, oh ya kita ganti juga ya baseline origin. Ini kita pilih lagi. Ini panjangnya 500, stepnya 1, finish. Nah, kita langsung bikin, langsung ke engine, klik line, open save setup ya. Kita buka yang groin aja, next, masih next, masih next, masih next, next lagi. Ini udah next lagi. Nah, ini kita rubah di sini ya. Berarti yang tadi itu panjang groinnya 300 meter. Kita bikin 300 meter, berarti dari kanan 450 ya. Nah, misalnya si groin ini dia letaknya di grid ke 450. Oke. Nah, tadi groin posisinya 450. Tadi panjangnya berapa? 300. Apparent leg-nya kita 290. Oke, nah kita bikin breakwater-nya dulu aja. Jadi itu di 450 ya. Breakwater-nya panjangnya 400. Berarti kalau ujung ininya 450, berarti ujung jadinya itu 50 ya, karena panjangnya 400.
panjangnya 400 juga. Berarti position satunya 50, posisinya ini 150. Distance-nya tadi karena penyenggolnya 300, berarti distance-nya 300 juga ya. Kenapa ya? Karena biar dia nempel gitu. Biar dia nempel ke sini. Gitu ya. Tuh, ini 300. Oke. Langsung kita including aja sediment bypass. Nah, selanjutnya JT-nya 250. Tadi JT itu ini yang birunya panjangnya 250, misalnya ini ada di grid 100 ya, di 100 lah contohnya gitu. Terus 100 palingnya 150, 150, ini 150 juga lah. 150 bener ya? Oh 250, sorry, 250 udah kita oke. Nah satu lagi revetment. Nah ini ya panjangnya 450 meter. Nah karena revetment tadi nempel ke sini, tadi itu kan ininya 400 ya, 450 ya yang paling kanan tuh, berarti poin lokasi keduanya itu titik paling kanannya, maksudnya 450 ya. Ini panjang revetmentnya 450 benar. Nah ada satu grid pointnya yang paling kiri berarti 0 ya, yang paling kanan itu 450 karena kita panjangnya 450 meter ya. Itu distance-nya 10 meter aja. Itu kita oke. Kita next lagi, masih sama. Ininya kita rubah, misalnya studi kasus, klik save, studi kasus itu. Kita next lagi, execute static graphics, save. Studi kasus gitu ya, kita save. Nah kita tungguin sampai beres. Nah ini udah ada hasilnya, sama kan seperti studi kasusnya, ini kesini, ini ada ini. Nah hasilnya kita kayak gini ya, tambahkan ini ada breakwaternya, ini ada revetmentnya, breakwater yang atas, yang ini groinnya, ini JT-nya di sini, ini apa namanya revetmentnya ya di sini. Ini udah ada, kita end of simulation, klik OK. Nah kita finish. Nah di sini udah ada hasilnya kayak gimana. Nah kita save lagi studi kasus ya, filenya kita di sini copy lalu paste. Nah udah, klik OK dan udah tersimpan ya. Nah jadi itu seperti itu teman-teman, untuk kita membuat input sendiri dan melakukan running modul lead pack untuk yang lead line. Itu terima kasih untuk kesediaannya dan semangat, tetap semangat prosesnya. Sekian dan sampai jumpa.